Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in tentang bab jenazah. Kitab I'anatu Talibin juz 2 halaman 121. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha hukumnya makruh. Wat'un menginjak alaihi ay ala qabri muslimin, atas kuburannya orang Islam. Saya ulangi lagi. Wa kuriha hukumnya makruh. Wat'un yaitu menginjak. Alaihi ay ala qabri muslimin, menginjak atas kuburannya orang Islam. Di sini istilah muslim dikomentari dalam i'anahnya. Wa qawluhu ay ala qabri muslimin kharaja bihi qabrul kafir. Bedaannya dengan kuburannya orang kafir. Fala karahata fihi, maka menginjak kuburannya orang kafir itu hukumnya tidak makruh. Kenapa? Karena li'adami ihtiramihi, karena orang kafir itu adamul ihtiram, tidak mulia secara pandangan syar'i. Terus Imam Romli memberi komentar, qala Romli wa zahir annahu la hurmatah liqabri dhimmi fi nafsi. Begitu juga sebenarnya kuburannya orang kafir ini itu juga tidak mulia. Artinya apa? Menginjak secara zahir, menginjak itu hukumnya tidak makruh. Lakin yambaghi ijtinabuhu, akan tetapi alangkah baiknya untuk menghindar. Artinya jangan sampai menginjaknya. Karena li'ajli kaffil adza an ahyaihim. Nah, karena semasa hidupnya kita tidak diperkenankan untuk menyakiti orang kafir dhimmi. Nah, jadi tidak secara langsung menurut Imam Romli, beliau menyatakan kalau memang itu termasuk kuburan kafir dhimmi, maka alangkah baiknya itu jangan sampai untuk menginjaknya. Tapi kalau kafir dhimmi tidak menjadi masalah. Selanjutnya kaitan dengan Islam. Di sini ada sebuah takbir berikutnya, walau muhaddaran, toh sekalipun mayat Islam itu muhaddar. Muhaddar itu artinya dalam pandangan syariat sudah disia-siakan atau tidak secara langsung boleh untuk dibunuh. Contohnya banyak, antara lain orang yang sengaja meninggalkan sholat, terus orang yang melakukan zina muhson. Jadi ini kan diperkenankan bagi imam untuk membunuhnya melalui jalad atau algojonya. Nah, jadi kalau memang syahibul makbarah, jadi makam ini termasuk kuburannya orang Islam yang tidak pernah sholat umpamanya, atau kuburannya orang Islam yang pernah melakukan zina muhson, maka kita tetap tidak diperkenankan atau hukumnya makruh untuk menginjak kuburan ini. Terus hal ini dengan catatan qablah bala'in, sebelum mayat itu hancur atau rusak. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ada tim khusus namanya ahlul hibrah. Ada orang ahli khusus yang mengetahui tentang perkiraan bahwasanya jenazah ini sudah hancur apa tidak. Kalau memang sudah hancur maka tidak menjadi masalah. Tapi kalau sekiranya masih belum hancur, maka ini hukumnya menginjak kuburan ini tidak diperkenankan, yaitu makruh. Ini masalah bala dijelaskan. Ini amma ba'dah, kalau sudah diperkirakan hancur, yaitu bi'an madat muddatun yutayaqqan fiha annahu lam yakun minal masyai'u fil qabri fala yukrah. Kalau yang sudah lewat beberapa masa, beberapa waktu, bahwa sudah diyakinkan mayat itu hancur, maka tidak makruh lagi menginjak kuburan itu.
Yang makruh tadi kalau memang illa lidaruratin. Nah, ini kecuali darurat. Contohnya darurat ka'allam yasil li qabri maitihi bidunihi wa kadza ma yuridu ziyaratahu walau ghairu qaribin. Nah, kalau memang ada sebuah darurat atau sebuah kebutuhan, artinya tujuan saya mau ke kuburan paling pojok, mau ziarah atau mau apa ya kan, tujuan saya ke kuburan atau makam paling pojok. Yang jelas saya tidak bisa nyampai ke makam paling pojok kecuali menginjak dengan beberapa kuburan ini. Karena ini sifatnya darurah, maka menginjak itu hukumnya tidak makruh. Jadi boleh-boleh saja karena sifatnya darurah. Toh sekalipun walau ghairah qaribin. Toh sekalipun kuburan yang paling pojok itu bukan kerabat saya, bukan keluarga. Tapi yang jelas tujuan saya ke makam yang paling pojok, walaupun dia bukan keluarga. Tetap menginjak kuburan-kuburan yang ada di sebelumnya, ini hukumnya tidak makruh. Selanjutnya wajaz musyarhi Muslim ka'akharinah bihurmatil qu'ud alaihi wal wad'ih li khabarin fihi. Sedangkan ada sebuah hadis dalam syarah Muslim dan juga yang lainnya menjelaskan bahwasanya duduk di atas kuburan, begitu juga menginjak kuburan itu hukumnya haram. Jadi ada sebuah hadis dalam syarah Muslim, saya Muslim dijelaskan bahwasanya al-qu'ud duduk di atas kuburan dan juga menginjak itu hukumnya haram. Lah hadis seperti itu yarudduhu, ditolak, bi annal murad al julus alaihi julusuhu li qada'il hajah. Karena yang dimaksud duduk bukan cuma duduk biasa. Yang dimaksud duduk itu haram. Kalau duduk di atas kuburan itu bukan cuma sekedar duduk biasa. Yang dimaksud duduk dengan tujuan li qada'il hajah, untuk membuang air besar. Nah, sebagaimana kama bayyanathu riwayatun ukhra. Sebagaimana ini dijelaskan oleh riwayat yang lain. Oleh karena itu, ketika kita menemukan sebuah hadis umpamanya, ini kalau yang sifatnya agak umum umpamanya, butuh ditahsis, dikhususkan, maka kita cari hadis yang lain. Apalagi ada syarahnya. Jadi sangat enak kalau ada penjelasannya atau syarahnya. Sebagaimana ini ada satu hadis yang menjelaskan al-qu'ud alal qabr itu haram. Duduk di atas kuburan itu hukumnya haram. Ada hadis lain yang dimaksud duduk bukan cuma duduk biasa, akan tetapi duduk dalam rangka untuk membuang air besar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kekurangan atau mungkin ada yang kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini. Semoga manfaat dan barokah walaupun sedikit dan sebentar. Dan dari saya pribadi, akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.